Semuanya, perkenalkan nama saya Vinodang Novelia Malau, NIM 23F30008. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kendali diskrit dengan topik pemodelan dan analisis kendali diskrit PID pada pengaturan kecepatan motor DC untuk sistem konveyor otomatis. Di sini kita mengenal sistem dan komponen utama konveyor terlebih dahulu. Nah, konveyor adalah perangkat mekanis linier yang berfungsi sebagai urat nadi distribusi material, memindahkan barang secara kontinu, otomatis, dan sinkron antar stasiun kerja di pabrik. Nah, untuk komponen utamanya di sini adalah peran motor DC. Dia sebagai penggerak utama atau aktuator. Nah, konveyor itu dipilih karena memiliki karakteristik torsi awal yang tinggi, respon linier, serta memudahkan dalam pengaturan kecepatan melalui kendali tegangan jangkar. Nah, untuk integrasi sistemnya, motor DC memutar poros konveyor, sementara kecepatannya dipantau secara real-time oleh sensor rotary encoder untuk memastikan aliran produksinya itu tidak terhambat. Nah, ini merupakan diagram block system, di mana ada set point, kemudian motor encoder itu sebagai feedback dari kecepatan motor. Nah, untuk latar belakang atau masalahnya ini, itu ada 4. Kenapa? Yang pertama itu adalah dari perturbasi torsi bebannya. Di pabrik, itu berat material yang ditaruh di atas belt conveyor itu selalu berubah-ubah secara acak setiap detiknya. Nah, misalnya itu perubahan jumlah botol ataupun berat dari misalnya semen gitu. Nah, ini kemudian menyebabkan kegagalan tanpa controller. Nah, ketika beban tiba-tiba bertambah, motor DC akan dipaksa bekerja lebih keras sehingga kecepatannya drop drastis. Nah, ini memicu error kecepatan. Nah, terus dampak kerugiannya itu kecepatan yang tidak stabil itu merusak cycle time produksi, menyebabkan penumpukan barang dan membuat sensor pengepakan gagal mendeteksi produk. Nah, solusi teknisnya itu dibutuhkan sistem kendali loop tertutup berbasis algoritma PID waktu diskrit untuk memaksa motor mempertahankan kecepatannya secara otomatis. Nah, di sini ada klasifikasi sistem kendali diskrit. Yang pertama itu adalah diskontinuitas informasi digital. Di sini loop kendali tidak lagi menggunakan komponen analog seperti op-amp, melainkan sudah berbasis komputasi mikroprosesor digital seperti Arduino, PLC, atau ESP32. Nah, lalu itu proses samplingnya atau pencuplikannya itu sensor encoder itu membaca kecepatan putar dalam bentuk pulsa digital yang dicacah melalui mikrokontrol hanya pada waktu tertentu, T sama dengan KT. Nah, kemudian kekritisan periode cuplik itu ditentukan waktu sampling standar industri sama dengan T sama dengan 0,05 detik. Nilai ini harus sangat cepat agar mikrokontrol tidak terlambat mendeteksi perubahan beban. Nah, di sini mekanisme Zero Order Hold (ZOH) itu berfungsi memegang nilai perintah tegangan digital terakhir dari mikrokontrol agar tetap konstan sepanjang interval waktu cuplik sebelum diperbarui pada cuplikan berikutnya. Nah, ini merupakan pemodelan matematika sistem domain S ke domain Z. Nah, dari mulai fungsi ahli kontinu motor DC, aproksimasi orde 1 dominan, formulasi diskritisasi ZOH, kemudian ada hasil evaluasi fungsi ahli diskrit eksplisit, kemudian ada representasi rasio output input digital dan inverse transformasi Z, dan analisis variabel kode programnya itu jadi 3 bagian. Selanjutnya adalah analisis kestabilan bidang Z dan kinerjanya. Yang pertama itu pasti adalah syarat stabil mutar diskrit, di mana itu Z sama dengan kurang dari 1, kemudian kondisi pull, itu pull open loop sistem berada pada koordinat Z, berarti dia kurang dari 1, makanya dia 0,9, berarti dia berada di dalam lingkaran, artinya kalau sudah berarti sistem awalnya stabil. Kemudian analisis komparasi kinerja terhadap gangguan tanpa beban. Kalau dia kondisi tanpa PID berarti dia masih error, tetapi dengan kondisi dengan PID dia errornya dia berkurang sehingga sistem lebih stabil. Kemudian arsitektur pengendali PID waktu diskrit, ini ada diagram blok kontrolnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada diskritisasi numerik, kemudian kombinasi suku paralel, dan algoritma kecepatan digital. Lalu keterbatasan sistem kesimpulan adalah model fungsi ahli diskrit GZ sama dengan 0,952 per Z kurang dari 0,9048 dengan kontrol PID diskrit terbukti valid mampu menjaga stabilitas kecepatan konveyor di bawah toleransi error 2%. Menjamin efisiensi lini produksi industri tetap optimal. Nah, ini merupakan kelebihan utamanya dan keterbatasan praktis komputasi. Selanjutnya ini merupakan referensi, dan itulah presentasi dari saya, Vinodang Novelia Malau. Sekian dan terima kasih.